menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta mengukuhkan keputusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi JK. Dengan putusan MK ini, Jokowi JK mestinya bisa tancap gas menyiapkan pembentukan kabinet baru. Jokowi menang telak membentuk kantor transisi sejak ia dinyatakan menang Pilpres. Tetapi kantor transisi tersebut bukannya menjadi perekat bagi seluruh komponen pendukung Jokowi JK, malah memercikkan benih-benih perpecahan. Adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama kali mempersoalkan keberadaan kantor transisi. Tidak dimasukkannya pimpinan PKB dalam kantor transisi membuat partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini protes keras. Bahkan, salah seorang petinggi PKB mempertanyakan akhlak Presiden terpilih Jokowi yang tidak menempatkan kader-kader partai pendukung dalam rumah transisi. Benih perpecahan tidak hanya terjadi antara Jokowi JK dengan partai pendukungnya. Antara Jokowi dengan JK juga sudah mulai tampak ada perbedaan. Jokowi ingin membentuk kabinet yang ramping, tetapi JK justru menolak wacana yang dilempar Jokowi. Bagi Jokowi, kabinet cukup sekitar 27 menteri dengan meniadakan posisi wakil menteri atau menggabungkan sejumlah kementerian. Namun menurut JK, pengurangan jumlah kementerian atau penggabungan kementerian tidak akan mendatangkan penghematan karena akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintah. Kini mestinya Jokowi JK kompak mempersiapkan pemerintahannya untuk memenuhi janji-janjinya. Jangan sampai pengalaman di DKI Jakarta terulang lagi. Ya, emang nih sekarang giliran mengkritisi Jokowi nih. Setelah sekian lama kita tidak fokus di dalam kinerja presiden terpilih, justru lebih kepada prosesnya. Kini saatnya kita mengkritisi nih langkah-langkah meskipun belum menjabat, ini luar biasa, belum resmi menjabat tapi sudah mulai dikritisi ini ya. Saya akan ada narasumber Pak Sis NS, ini pendukung Jokowi, kemudian ada Eva Sundari, Jubir PDI Perjuangan, dan Heri Budianto, pengamat politik. Selamat malam nih semuanya. Selamat malam. Iya, saya ke Bu Eva Sundari dulu ini ya. Semua berharap sangat besar ini kepada presiden terpilih ya, untuk segera tancap gas katanya. Tapi ini justru malah menimbulkan tadi itu perpecahan, bahkan antara pasangan sendiri, kelihatan ketidakkompakannya termasuk dengan partai politik pendukung. Kalau di karakter Pak Jokowi bersama relawan-relawannya itu dinamis, Mbak. Kalau ada pendukung, akunnya tidak lahir bareng gitu, itu mesti. Karena inisiatif dari para relawan itu mandiri. Nah, demikian juga metode di dalam mempersiapkan transisi juga partisipatoris. Itu elemen dari relawan minta masuk. Belum lagi yang dari daerah-daerah. Saya mengkontak ada 8 titik yang akan melakukan simposium. Kita nggak bisa untuk ke transisi masuk Pokja, tapi kita menyumbang. Jadi yang dimaksud ini adalah partai politik ini mendukung, kok tidak diakomodir begitu? Begini, kalau masalah transisi kenapa kok tidak ada elemen parpol pengusungnya? Karena sebetulnya ini urusannya teknis. Tupoksinya itu teknis, yaitu menurunkan visi misi menjadi outputnya itu adalah program dan kebijakan strategis. Jadi bukan keputusan-keputusan strategis, misalkan menteri, mereka tidak punya wewenang. Nah, tapi kalau hal yang politis strategis nanti akan diputuskan pimpinan-pimpinan parpol bersama Pak Jokowi dan JK. Nah, di sini juga ada dinamika di sini, karena kemudian Pak Jokowi kan transparan, ngomong A ya A, B, misalkan bahwa tidak boleh rangkap jabatan parpol dan ketua parpol di dalam kabinet. Nah, saya melihatnya kalau PKB merespon ini wajar saja, karena kita nggak seragam kok, kita bukan komandan dengan anak buah yang anak buah nggak boleh. Tapi ini kan justru bisa mendapat kurang dukungan ini kalau banyak yang ini pendidikan politik bahwa urusan publik jangan disimpan, biarkan wacananya dan diperkaya oleh respon balik dari publik. Iya, ini Pak Heri, kalau Anda melihat ini langkah Jokowi ini cukup kontroversial ya, bukannya merangkul partai politik pendukung, ini tampaknya mereka kerja bakti nih, justru pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam partai politik itu yang diusung. Ya, kalau kita lihat
Kalau saya melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, Jokowi ingin membangun spirit baru dalam pemerintahan. Nah, itu yang kita lihat dari yang memuka saat ini adalah misalnya ada wacana 27 menteri, misalnya adanya pengurangan jumlah anggota kabinet. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keberadaan rumah transisi. Nah, ini menurut saya yang kemudian membuat situasional di dalam tubuh koalisi itu menimbulkan tanda tanya besar. Boleh kita katakan misalnya beberapa partai tadi di pengantar tayangan Jack TV juga kita lihat bahwa PKB merasa gundah misalnya, belum lagi mungkin partai yang lain yang tidak ada teman-teman di dalam rumah transisi. Saya kira itu lebih pada persoalan bagaimana itu bisa dijelaskan, soal komunikasi bahwa keberadaan transisi itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva, apakah keberadaan itu untuk menggodok kementerian dan nama-nama menteri yang ada di dalam, atau aspek teknis tadi menurunkan visi misi menjadi sebuah program yang paling tidak dalam 1 tahun ke depan, karena struktur APBN itu dibahas oleh pemerintahan sekarang misalnya. Saya kira persoalannya kalau demikian maka pada komunikasi. Sehingga tapi kan dikatakan sendiri Jokowi ingin merekrut menteri dari profesional, artinya bukan dari partai politik, kemudian tidak rangkap jabatan. Nah, ini ada sisi yang lain menurut saya, karena apa? Elemen-elemen pendukung Jokowi itu kan kita bisa klasifikasikan. Ada partai politik, ini tidak bisa dinafikan keberadaan mereka. Saya kira ini menjadi catatan. Jangan sampai misalnya partai-partai politik ya, memang tidak ada kontrak politik di awal yang mengatakan bahwa keberadaan PKB, keberadaan Nasdem, keberadaan Hanura, dan keberadaan PKPI di situ ketika berkoalisi mengusung Jokowi JK, mereka dijanjikan kursi kabinet. Tapi paling tidak gini, realitas politik hari ini bahwa partai politik itu ingin kader mereka itu duduk di parlemen. Saya kira Jokowi JK juga harus membuka ruang itu gitu, jangan sampai meninggalkan. Nah, kalau dilontarkan tadi Mbak Rahma mengatakan profesional, di dalam partai politik menurut saya juga ada profesional. Dan yang paling penting ada kriteria yang paling pas. Ya apa misalnya, integritas menjadi catatan penting. Rangkap jabatan menurut saya juga spiritnya sangat bagus gitu. Nah ini, jadi ada beberapa partai di dalam koalisi itu kemudian merasa terganggu tuh dengan wacana untuk perbaikan itu. Sehingga apa? Merasa misalnya sang ketua umum yang merupakan kandidat kuat misalnya jadi menteri, tapi karena ada wacana seperti ini, merasa bagaimana. Nah ada ria-ria itu. Tapi ini jangan ditinggalkan menurut saya partai ini. Karena apa? Dukungan parlemen, PDI sebagai partai utama sangat memerlukan partai-partai yang lain. Karena begini misalnya, di luar saya mendengar ada upaya untuk mengajak, katakanlah misalnya Partai Demokrat, katakan komunikasi politik dengan P3, lalu dengan PAN, tapi PKB, Hanura, dan PKB ini harus tetap dijaga. Jangan sampai misalnya begini Mbak Eva ya, yang lain masuk, tapi yang ini merasa ditinggalkan. Nah, ini menurut saya menjadi catatan. Kita juga pakai asas keadilan lah. Nah, justru ini yang berkeringat ya harus mendapat reward dong. Nah, ini pernyataan-pernyataan benarkah seperti itu? Di sebelahnya ada juga yang keringetan juga nih kayaknya. Termasuk tapi karena kepanasan lampu ya. Yang datang belakangan nggak mungkin diperlakukan sama seperti pengusung awal. Itu kan. Baik, kita harus break dulu nanti ke Mas Sis ini, tapi kita harus break dulu pemirsa, ada apa berita segera kembali.